Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARMU yang selaku dosen pengampu pada mata kuliah fonologi yang telah memberikan tugas ini kepada kami, kelompok 7. Saya, Armati Yusma dengan NIM 25051102753 selaku penyaji pertama. Saya selaku penyaji kedua dengan nama Vanessa Stefani Purba dengan NIM 250511005078. Dan saya Mima Latifah dengan NIM 25051102807 sebagai penyaji ketiga. Di sini kami akan membahas mengenai unsur suprasegmental. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada unsur suprasegmental terdiri dari tekanan, intonasi, nada, dan ritme. Sebelum kita membahas unsurnya, alangkah lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental adalah komponen bunyi bahasa yang menyertai dan memengaruhi bunyi segmental, baik vokal maupun konsonan. Namun, tidak dapat dipisahkan secara satuan bunyi. Tekanan merupakan fitur prosodi yang menandai keras lemahnya pengucapan suku kata atau kata tertentu dalam suatu arus ujaran. Tekanan ditentukan oleh amplitudo, getaran, dan intensitas arus udara. Tekanan ini berfungsi untuk menegaskan makna sintaksis dalam kalimat atau frasa dalam bahasa Indonesia. Tekanan berfokus pada penekanan suku kata tertentu. Berikutnya, jenis-jenis dari tekanan. Pertama, tanda aksen menandakan tekanan keras atau primer. Contohnya, bukan saya yang mengambilnya. Terdapat tekanan pada kata saya menandakan bahwa bukan ia yang mengambilnya. Kemudian yang kedua, tanda koma menandakan tekanan rendah atau sekunder. Contohnya, saya makan nasi, bukan roti. Terdapat tekanan rendah pada kalimat saya makan nasi, menegaskan bahwa yang dimakannya adalah nasi, bukan roti, atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tanda strip menandakan tekanan biasa atau sedang. Contohnya, saya membeli buku. Terdapat tekanan rendah pada kata buku. Artinya, ia membeli buku, bukan koran ataupun majalah. Izinkan saya menjelaskan materi terkait intonasi. Intonasi adalah perubahan nada dalam pembicaraan saat mengucapkan sesuatu. Intonasi menandai jenis kalimat berdasarkan tujuannya. Jenis-jenis intonasi terbagi menjadi 4. Intonasi deklaratif, intonasi eksklamatif, dan intonasi impresif. Dan yang terakhir, intonasi interrogatif. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing intonasi tersebut. Yang pertama, intonasi deklaratif. Diujarkan dengan intonasi yang turun dan ditandai dengan kalimat berita ataupun pernyataan. Biasanya, ini bersifat netral dan tidak emosional. Contohnya seperti, hari ini cuacanya cerah. Yang kedua, ada intonasi eksklamatif. Diujarkan dengan intonasi turun, tajam yang ditandai dengan kalimat seru. Biasanya ini untuk kalimat-kalimat seperti kaget, senang, marah, ataupun heran. Bersifat emosional dan ekspresif. Seperti, indah sekali ya pemandangannya. Yang ketiga, ada intonasi imperatif. Diujarkan dengan intonasi menurun tajam di akhir. Nah, biasanya ini ditandai dengan kalimat perintah, larangan, ataupun permintaan. Seperti, tutup pintunya sekarang. Yang terakhir, ada intonasi interrogatif. Diujarkan dengan intonasi naik secara tajam di akhir silabel. Biasanya ditandai dengan kalimat tanya, seperti, dia tinggal di sini. Unsur suprasegmental yang ketiga adalah nada. Nada sendiri mempunyai arti tinggi rendahnya suara yang relatif bersifat stabil. Biasanya muncul pada konteks ekspresif dan musikal dalam ucapan, serta berbeda dari intonasi yang berskala kalimat. Dalam fonologi, nada dapat dipahami sebagai unsur suprasegmental yang berfungsi untuk menandai sikap, perasaan, serta nuansa emosional penutur. Yang terakhir adalah ritme. Ritme adalah pola keteraturan bunyi dalam tuturan yang terbentuk dari panjang pendek, cepat lambat, dan tekanan suku kata. Ritme membuat ujaran terdengar menjadi alami, teratur, dan mudah dipahami. Fungsi ritme membantu kelancaran berbicara, membantu pendengar menangkap struktur kalimat,
menegaskan bagian informasi yang penting, memberikan kesan wajar dan tidak monoton dalam berkomunikasi. Pemaparan materi dari kelompok 7. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah menyimak materi dari kami. Kami kelompok 7 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huh?